semuanya, kembali lagi bersama kita Sosieter. Nah, sebelumnya aku Hafid Asyar Prasetya sebagai host di sini. Saya Fahri Astanur Rahman. Aku Kanza Anggeta Palupi. Aku Aina Bezati. Dan aku Dania Nur Aziza. Kita sebagai bintang tamu. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang sebenarnya itu bukan kasus baru-baru ini, tapi sudah terjadi cukup lama mungkin ya. Dari Indonesia Merdeka mungkin sampai sekarang masih banyak kalangannya, tapi mungkin masih sangat hangat ya. Hangat Masih banget mitosnya. masih banyak banget nih di sekitar kita. Nah, ada yang bisa nebak, ada yang bisa nebak. Ada yang bisa nebak aja. Iya, apa? Nah, jadi kita akan membahas tentang kemiskinan. Betul. Nah, Betul. jadi menurut kalian nih, apa sih itu kemiskinan? Kemiskinan tuh kalau menurut aku ya itu tuh nggak cuma masalah kita nggak punya uang guys, tapi juga kita tuh nggak punya kayak Akses gitu ya. buat pendidikan, kesehatan, dan juga kita tuh nggak bisa ngembangin diri kita gitu loh, potensi-potensi yang ada di diri kita. Jadi tuh nggak cuma tentang dompet tipis di tangan kita aja guys. Setuju. Sama juga kemiskinan itu kayak sekelompok orang yang mereka tuh gak bisa menuhin kebutuhan sandang, papan, sama pangannya mereka. Bener banget. Jadi mereka tuh masih bisa dibilang kekurangan lah. Iya, dalam mencukupi kehidupannya. Nah, jadi miris banget ya kalau dilihat dari penjelasan apa itu kemiskinan. Nah, setelah itu kalian kan udah datang ke sini nih. Nah, kalian sudah pada riset dong. Iya, pasti. Kalian bisa nggak beritahu teman-teman kita apa sih yang sudah kalian riset? Nah, jadi berdasarkan salah satu data, yaitu data BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2025, angka kemiskinan di Indonesia ini cukup tinggi loh guys, yaitu sekitar 8,47%. Tinggi Ya, banget. atau sekitar 23,85 juta orang. Nah, tapi ini tuh tergolong terendah daripada 20 tahun terakhir ini. Dan angka kemiskinan ekstrim itu juga menurun sekitar 0,85% atau 2,38 juta. Nah, si Anggi bener banget itu. Di Indonesia emang udah terjadi penurunan. Nah, Alhamdulillah. nah kalau yang aku searching nih di internet, kalau pakai standar Bank Dunia, yang dihitung dari miskinnya itu bisa mencapai 68% dari penduduknya loh. Wah, lebih dari Banyak ya, guys. banyak banget ya. Terus dari aku tahu juga nih, Indonesia tuh termasuk peringkat 4 negara paling miskin di dunia. Wah, kita miskin banget. Pusing nggak sih? Iya. Jadi PR nih buat pemerintah Iya, mengatasi harusnya. masalah ini. Nah, terus aku mau nanya sih, kan kita namanya sosieter nih, sosiologi, ada sosionya. Iyalah. Iyalah, harus. Bisa. Jadi apa sih perannya sosiologi ini sama kemiskinannya ini? Jadi tuh definisi kemiskinan itu kan cuma gitu-gitu aja ya guys ya. Iya. Iya. Itu tuh nanti bakal tergantung sama sudut pandang perorangan kan beda-beda. Iya. Nah, sosiologi ini berperan penting dalam mengkaji masalah ini. Sosiologi itu nggak cuma membahas tentang angka atau data kayak yang udah aku sebutin tadi, tapi itu dia juga membahas makna-makna sosial di baliknya. Oh, jadi ya. intinya sosiologi itu ngasih kita solusi nih buat masalah yang ada di masyarakat. Nah, iya. Nah, terus kan kita sudah tahu nih perannya, apa sih fungsinya? Nah, Fungsi ya. Ya, jadi fungsi sosiologi itu ada 3 dalam mengkaji masalah kemiskinan ini. Yang pertama tuh ada deskriptif, yang kedua ada analitis, dan yang terakhir tuh ada normatif atau solutif. Nah, deskriptif itu contohnya tuh sosiologi itu ngasih gambaran gitulah. Misalnya kayak data BPS yang udah dikasih Anggi di awal sama yang Bank Dunia ya. Iya, Bank iya. Dunia yang dikasih Reza tadi. Terus kalau misal analitis itu tuh nunjukin bahwa sosiologi itu bisa mencari tahu penyebab dari sebuah ketimpangan sosial yang ada. Misal ada suatu ketimpangan sosial nih, nah itu tuh penyebabnya apa sih? Nah itu bisa dicari melalui analitis. Setelah itu juga ada solutif. Itu tuh contohnya tuh misal ngasih usulan gitulah buat menyelesaikannya. Ya, solusi ya. Misalnya dengan adanya pemberdayaan UMKM sama layanan kesehatan seperti BPJS gitu. Iya. nah ya. Berarti perannya sosiologi dengan fungsinya ini sangat berguna sekali guys buat kemiskinan ini ya kan? Iya, pasti dong. Penting banget pastinya. harus. Nah, setelah itu saya akan menanyakan nih, apa
apa sih penyebab dari kemiskinan ini di Indonesia terutama ya? Mestinya banyak sih penyebabnya, kayak dari pendidikan yang nggak merata, habis itu jumlah lapangan pekerjaan di kita tuh juga belum merata, adapun birokrasi yang kadang itu masih rendah. Terus juga masyarakat tuh mesti udah ada solusi nih buat kasus-kasus itu tadi, kayak misalnya bantuan sosial, habis itu layanan BPJS yang udah disebutin sama Naya tadi, atau juga kalau sekarang tuh ada MBG ya guys. Tapi kadang itu belum berjalan secara maksimal, atau malah munculin kasus nih kayak misal bantuan salah sosial. Nah, gitu. Nah, itu tuh kalau apalagi kalau misal ada sebuah kebijakan salah sasaran atau kebijakannya tuh kurang tepat, nah itu pasti akibatnya fatal banget. Fatal ya. banget, parah itu, Bener. bisa parah. Fatal. Benar sekali. Nah, terus nih kan kita sudah penyebab. Nah, dari penyebab ini apa sih dampaknya buat rakyat Indonesia sendiri terutama? Tadi kan udah disebutin nih sama Dania kalau misal tidak meratanya lapangan pekerjaan. Bener. Itu kan menyebabkan pengangguran ya guys. Iya, Dengan banyaknya pengangguran itu tuh pasti apa ya? angka kriminalitas itu naik. Iya, sama pasti muncul pemukiman kumuh. Ya. Itu sih yang paling bisa terlihat ya seperti Iya. itu. Iya. Kita lagi jalan-jalan lagi healing ke Jakarta mungkin atau ke Daerah yang rame-rame Jabodetabek. gitu. Nah, kita pasti kadang bisa melihat gitu ada pemukiman yang Iya. beda Jadi sampai ketimpangan sosial iya, ya. ketimpangan sosial. Bangunan-bangunan besar sebelahnya pemukiman kumuh. Betul. Itu loh guys yang harus dihilangkan. Nah, Iya. terus apa sih solusinya menurut kalian ya terutama Iya. buat kemiskinan ini? Kalau bicara tentang solusi sih harusnya banyak. Tapi kalau menurutku itu yang bisa dilakukan ya, Ya. kita bisa fokus ke pendidikan dan keterampilan. Oh, benar. Bener-bener. Ya, harus ya. Sama faktor. Terus tadi ada yang disebutin Kak Naya, ada juga pemberdayaan UMKM. Nah, Sama juga kita tuh harus ningkatin kesadaran sosial masyarakat nih biar bisa neken angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Mindset ya guys, mindset. Iya, Terus tadi juga disebutin yang pendidikan ya. Iya. Kalau misal pendidikannya udah maju, pasti sumber daya masyarakatnya juga maju. ya. Terus pasti pendapatannya naik dong. Iya, Angka- bener. Pendapatannya angka bakal kemiskinan juga pastinya bakal turun. Gitu deh. Bener banget. Udah nggak sih kita? Udah gak sih? Nah, Kita udah bahas sampai sini Nah, guys. sebenarnya kita tuh ada satu bintang tamu lagi, tapi kayaknya berhalangan Belum hadir berkesempatan ya. Karena dia tuh sosok yang sangat penting ya di sekolah. Penting banget, penting banget. nih guys, sibuk Nah, banget. jadi kami masih ada 2 pertanyaan. Setelah ini dijawab oleh Muhammad Rafid Eka Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafid Eka Saputra. Nah, sebagai seorang sosiolog, peran yang paling penting untuk menanggapi gejala sosial berupa kemiskinan di Indonesia adalah sebagai sosiolog pembangunan atau sosiolog kebijakan pemerintah. Dalam posisi ini, sosiolog memiliki peran penting dalam menganalisis struktur sosial, ketimpangan ekonomi, dan faktor-faktor sistematik yang menyebabkan kemiskinan tetap terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional. Pembelajaran positif yang dapat diambil dari analisis kasus kemiskinan ini adalah bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah struktural dan sosial. Artinya, penyebab kemiskinan tidak bisa dilihat hanya dari individu yang malas atau tidak bekerja keras, tetapi juga dari ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta kebijakan yang belum menyentuh akar masalah secara menyeluruh. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kemiskinan itu masalah yang cukup kompleks, tapi bisa dipahami lewat sosiologi. Dan ada banyak cara untuk mengatasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya untuk saudara Rafid sudah melengkapi dan juga menambahi kesimpulan ya tadi. Terima kasih sekali karena sudah membantu. Jadi untuk kesempatan kali ini sudah kita cukupkan ya. Sudah Iya, cukup, sudah kita cukup. padat Cukup banget. banyak ini, cukup banyak Udah banget. panas ya. juga. Nah, kita mau penutupan pakai apa nih? Dadah kita aja ya. Ya, Nah, dadah aja, boleh, boleh, guys. boleh. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Dadah.